Selamat pagi saudara. Senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara hari ini dan berbagi berkat firman Tuhan. Saudara, nama saya Jeffrey Xiao, saya melayani saat ini sebagai lead pastor di Grace Life Community Church di Pantai Indah Kapuk di Jakarta, saudara. Dan bersama saya juga ada teman-teman dari Jakarta, dari Grace Life CC yang juga ikut. Nanti setelah ini kita bisa kenal-kenalan. Saudara, kami sebetulnya datang dari Jakarta sedang dalam perjalanan mission trip, mission education begitu ya, untuk mengajak kami sama-sama teman-teman boleh melihat berbagai pekerjaan Tuhan di tempat-tempat lain begitu. Dan hari ini kesempatan boleh ibadah bersama-sama dengan saudara. Nah saudara, satu bagian firman Tuhan saya ajak kita buka bersama-sama dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Saya bacakan saudara bagi kita semua, saudara juga boleh melihat di depan ada di Alkitab masing-masing mungkin Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Sampai sedemikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah saudara, kalau saudara sudah beberapa tahun menjadi orang Kristen, sangat mungkin saya kira saudara pernah mendengar cerita ini. Begitu kan saudara ya? Saudara, ini sebuah cerita yang sangat sering diulang di dalam sekolah minggu mungkin. Sering dikotbahkan juga begitu ya, sebuah cerita yang tidak asing buat kita. Nah saudara, kisah ini terjadi pada masa awal dari pelayanan Yesus. Waktu itu saudara, Yesus belum lama dia mulai melayani, tetapi namanya sudah tersebar di mana-mana. Kalau kita lihat saudara Injil Markus pasal 1, diceritakan di sana Yesus sudah dengan berkuasa mengajar di Kapernaum. Dia mengusir roh jahat, dia menyembuhkan banyak orang sakit, dia memberitakan Injil di daerah-daerah di Galilea, dan dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Lalu orang yang dia sembuhkan itu kemudian pergi menyebarkan berita itu kemana-mana. Sampai semua orang mencari Yesus, sampai dikatakan Yesus sulit masuk ke dalam kota. Saking ramenya. Nah saudara, maka di bagian yang kita baca ini, waktu Yesus kembali lagi ke Kapernaum, bisa dibayangkan betapa banyak orang ingin ketemu dia. Sangat banyak orang ingin berjumpa dengan dia. Sampai waktu dia masuk ke sebuah rumah, Markus mengatakan orang-orang berkerumun di rumah itu, sehingga tidak ada lagi tempat sama sekali. Saudara, saya yakin hari ini, kalau ada cerita yang sama, ada orang punya kuasa menyembuhkan. Bukan cuma sakit biasa, buta, tuli, kanker, semua. Lalu dia datang ke Purwokerto. Saya yakin saudara ada banyak orang juga berebutan, begitu ya, untuk bertemu dengan dia. Sangat wajar, itu sesuatu yang dicari oleh banyak orang. Nah cerita menjadi lebih dramatis, saudara, ketika kemudian datang beberapa orang, dikatakan mereka menggotong seseorang yang lumpuh di atas tilam. Kemudian mereka mencoba membawa dia masuk bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus sedang mengajar di dalam rumah dan orang terlalu banyak
sehingga mereka tidak bisa masuk. Lalu entah siapa yang punya ide cemerlang, kreatif begitu ya. Dia terpikir bahwa orang itu masuk lewat atap rumah. Nah saudara jangan bayangkan rumah dulu seperti rumah sekarang. Kalau seperti rumah sekarang susah jebolnya saudara ya. Atapnya susah dijebol. Tapi zaman itu rumah tidak seperti sekarang. Atapnya datar, hanya miring sedikit mungkin untuk air bisa mengalir. Dan atap mereka terbuat dari balok-balok yang diletakkan berjejer begitu dari dinding ke dinding. Lalu sela-selanya ditutup dengan ranting-ranting, dipenuhi dengan tanah. Bahkan diduga kadang-kadang memang ada semacam pintu di atap rumah. Biasa ditaruh itu untuk membuka atap begitu. Maka jangan bayangkan mereka jebol genteng rumah saudara seperti sekarang. Karena waktu itu tidak terlalu sulit mereka buka atap lalu memperbaikinya lagi. Nah pertanyaan yang lebih penting adalah begini. Kenapa mereka mau lakukan itu? Saudara perhatikan begini. Mereka menggotong teman mereka yang lumpuh ini di atas tilam. Percayalah itu berat saudara. Berat banget. Dan mereka sudah melakukan itu dengan susah payah, jauh entah berapa kilometer, mereka berjalan kaki gotong teman mereka. Waktu sampai di depan rumah itu, mereka lihat penuh sekali rumahnya, reaksi yang wajar seharusnya adalah putus asa. Percuma kita setengah mati gotong-gotong. Tidak ada harapan bisa ketemu Yesus, penuh sekali, banyak sekali orang, bagaimana caranya bisa masuk. Tapi ternyata mereka tidak putus asa. Mereka berusaha cari cara bagaimana membawa teman mereka masuk. Lalu kemudian dengan bersusah payah mereka gotong teman mereka naik ke atap rumah. Saya nggak bisa bayangin berapa susahnya mereka gotong teman mereka, bagaimana caranya bawa naik. Berapa susahnya, berapa beratnya, lalu mereka jebol atap rumah, lalu mereka turunkan teman mereka itu ke tengah-tengah. Pertanyaannya sama. Kenapa mereka mau lakukan itu? Saudara, apa yang ingin mereka dapatkan dari Yesus? Jawabannya jelas, mereka ingin kesembuhan bagi teman mereka. Tetapi saudara, apa yang mereka lakukan menunjukkan, mereka bukan saja sangat mengasihi teman mereka itu, tetapi apa yang mereka lakukan juga menunjukkan bahwa mereka sangat percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan. Mereka sangat percaya itu. Itu sebabnya saudara di ayat 5 dikatakan Yesus melihat iman mereka. Yesus melihat iman mereka, mereka beriman, Yesus berkuasa untuk menyembuhkan. Tapi yang menarik saudara adalah respons dari Yesus kemudian. Saudara ketika Yesus melihat mereka sangat ingin orang lumpuh itu disembuhkan, dan Yesus melihat iman mereka bahwa dia berkuasa untuk menyembuhkan, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Dan ini yang mengejutkan. Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara pernahkah pikir kenapa Yesus berkata begitu? Pernahkah membayangkan perasaan orang-orang itu? Bagaimana suasananya waktu itu? Saya kira saudara semua orang diam, bengong. Karena dari sisi orang lumpuh itu dan teman-temannya dari POV mereka, ini momen anti klimaks. Harapan itu sudah naik setinggi gunung, seperti dibanting ke bawah. Yang diingini oleh mereka adalah kesembuhan. Yang diimani adalah kesembuhan. Tapi yang diberikan adalah pengampunan dosa. Saudara mereka susah payah, tujuannya adalah supaya Yesus menyembuhkan teman mereka itu. Iman mereka adalah Yesus mampu untuk menyembuhkan. Seluruh harapan mereka, baik dari mereka yang menggotong maupun dari orang lumpuh itu, seluruh harapan mereka adalah saat itu juga kuasa Yesus menyembuhkan. Maka kalau Yesus menyembuhkan, itu klimaks namanya, begitu kan? Jadi berharap, dar Yesus sembuhkan, klimaks begitu. Tapi kalimat Yesus anti klimaks. Waktu Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Kira-kira apa yang dipikirkan orang lumpuh dan teman-temannya itu? Mungkin mereka bilang gini, Tuhan, terima kasih ya, baik banget loh. Tapi bukan itu yang kami minta. Yang masalah kaki Tuhan, kaki sembuhin yang ini. Bukan dosa. Yang ini begitu masalahnya. Tapi Yesus akan berkata begini. Aku bukan tidak tahu. Aku bukan gak tahu masalahnya di situ. Aku bukan tidak tahu masalahmu. Aku tahu masalahmu. Aku tahu penderitaanmu. Aku juga tahu apa yang kau inginkan. Tapi kamu perlu sadar masalah utamamu. Masalah
paling besarmu bukan kakimu yang lumpuh, bukan penderitaanmu, tapi dosamu. Dan ini kebenaran yang sangat penting untuk kita bisa mengerti. Saudara, penderitaan tidak pernah menjadi masalah utama dalam hidup kita. Ada orang-orang berbuat jahat kepada kita, itu masalah, tapi itu bukan masalah utama hidup kita. Kondisi ekonomi kita yang buruk, itu bukan masalah utama hidup kita. Suami istri meninggalkan kita, itu masalah, tapi bukan masalah utama hidup kita. Sakit yang kita alami juga bukan masalah utama hidup kita. Masalah utama kita adalah bagaimana kita berespon kepada semua masalah itu. Saudara, ketika ada masalah, ketika ada kesusahan, ketika ada sakit, ketika ada kedukaan, ketika ada penderitaan apapun dalam dunia ini, pertanyaannya adalah bagaimana kita berespons. Apakah kita berespons dengan dosa atau dengan iman? Saudara, pada waktu kita mengalami masalah, kalau kita berpikir, saudara ya, masalah terbesar kita adalah masalah itu. Begitu ya, jadi kita punya masalah, lalu kita pikir masalah terbesar kita adalah masalah itu. Maka respons kita bagaimana? Kita ingin masalahnya segera beres kan? Betul dong, saudara, pengen beres begitu. Lalu kalau kita berdoa, apa yang kita doakan? Supaya masalahnya segera beres, begitu kan yang kita doakan? Kalau tidak beres bagaimana? Kita mungkin kecewa, marah, putus asa, kepahitan. Kerinduan hati kita terdalam adalah masalah bisa beres itu. Pertanyaannya, kalau begitu siapa Tuhan bagi kita? Jawabannya begini, saudara, tanpa sadar. Tuhan adalah batu loncatan supaya masalah kita bisa beres. Begitu kan, saudara? Saudara tahu batu loncatan ya, begini. Tujuan kita di situ. Yang di ujung itu tujuannya. Dan untuk mencapai tujuan itu, kejauhan, saudara perlu batu loncatan dulu. Kira-kira gitu. Saudara perlu batu loncatan untuk bisa sampai di sana. Batu loncatan cuman menolong untuk bisa sampai di sana. Apa yang ada di sana? Masalah beres. Mungkin bebas dari penderitaan. Tadinya difitnah, sekarang yang fitnah ketahuan, kebongkar, begitu kan. Tadinya ekonomi susah, sekarang punya uang. Tadinya relasi dengan keluarga berantakan, sekarang jadi beres. Tadinya sakit, sekarang jadi sembuh. Itu yang di sana. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita rindukan. Dan Tuhan siapa? Tuhan jadi batu loncatan supaya masalah kita beres. Dan itulah dosa. Saudara, dosa bukan sekedar hal buruk yang kita lakukan. Bohong, berzina, mencuri, dan seterusnya. Dosa adalah mengabaikan Allah. Dosa adalah hidup tanpa mempedulikan Allah. Dosa adalah menjadikan Allah sekedar alat mencapai tujuan kita. Yesus berkata, itulah masalah utama kita. Seorang orang lumpuh ini dan teman-temannya datang kepada Yesus. Minta disembuhkan. Ada penyakit di luar kendali mereka. Respons mereka adalah menginginkan kesembuhan. Bagi mereka itu masalah utamanya. Itu kerinduan hati yang terdalam dari mereka. Kalau ini bisa beres, aku bisa sembuh, maka masalah selesai. Aku tidak akan mengeluh lagi, aku tidak akan sedih lagi, aku akan bisa melakukan apa yang aku inginkan, aku akan bahagia. Betulkah begitu? Tidak, saudara. Saudara, waktu mereka meletakkan seluruh pengharapan mereka pada kesembuhan yang di ujung sana itu, bisa dikatakan itulah Tuhan mereka. Mereka pikir kalau mereka dapatkan itu, mereka akan bahagia. Seluruh masalah selesai. Lalu siapa Yesus bagi mereka? Bukan Tuhan. Yesus adalah batu loncatan untuk mendapatkan yang mereka sangat inginkan. Tuhan mereka ada di situ. Bukan Yesus Tuhan. Saudara, maka bayangkan kalau Yesus kemudian menyembuhkan langsung orang itu. Dia minta disembuhkan, lalu disembuhkan. Apa yang terjadi? Dia akan bahagia, dia akan berhenti mengeluh, dia akan bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi apakah dia akan puas? Oh tidak, saudara.
tidak lama kepuasannya akan hilang karena masalahnya akan berganti jadi masalah lain. Masalah kan selalu berganti, tidak pernah habis. Dia ingin itu, dia pikir kalau itu dapat semua selesai. Tidak, itu selesai, masalahnya ganti. Dan Tuhan selalu jadi batu loncatan lagi untuk menyelesaikan masalahnya. Saudara, ada seorang penulis bernama Cynthia. Cynthia menulis sebuah artikel di mana dia bercerita tentang selebriti, aktor, artis yang dia kenal dari sejak mereka masih susah. Cynthia bilang begini, para selebriti itu dulu harus kerja di restoran, jadi tukang tiket di teater untuk mencukupi kebutuhan mereka, sampai akhirnya kemudian mereka jadi terkenal. Waktu masih susah, dia bilang, para selebriti itu berkata begini, kalau saja aku bisa sukses, kalau saja aku punya ini dan itu, aku akan bahagia. Tapi ketika akhirnya mereka sukses, mereka tenar, mereka mendapat apa yang mereka inginkan, Cynthia berkata mereka bukan hanya sombong, tapi emosi mereka menjadi tidak stabil, pemarah, penuh kepanikan, mereka lebih tidak bahagia dibanding dulu. Dia berkata begitu. Maka Cynthia menulis begini, aku kasihan dengan para selebriti itu. Mereka dulunya orang-orang yang menyenangkan. Tetapi sekarang kemarahan mereka sangat mengerikan. Mereka sangat ingin ketenaran, kepopuleran lebih daripada apapun juga. Tapi begitu mereka terkenal, mereka frustasi. Karena apa yang mereka perjuangkan itu, ketenaran yang mereka pikir akan membuat hidup lebih baik, ternyata tidak memberi kepuasan buat mereka. Dan itu mengubah mereka jadi orang yang mengerikan. Lalu Cynthia menyimpulkan begini. Ini kalimat penting, saudara ya. Saya pikir, dia bilang, kalau Allah betul-betul mempermainkanmu, kalau Allah betul-betul ingin mempermainkanmu, maka dia akan memberikan apa yang paling kamu inginkan. Saya ulang saudara kalimat ya. Saya pikir kalau Allah betul-betul ingin mempermainkanmu, maka dia akan memberikan apa yang paling kamu inginkan. Itu mengerikan sekali. Saudara, bisakah kita melihatnya begini? Masalah selebriti yang tadi diceritakan oleh Cynthia, mereka ingin kesuksesan, ingin ketenaran, it's okay. Tapi masalahnya adalah ketika mereka jadikan itu sebagai keinginan terdalam mereka. Mereka jadikan itu tempat mereka menggantungkan harapan mereka, penentu hidup mereka, atau boleh kita katakan mereka jadikan itu sebagai juru selamat mereka. Kalau saya punya itu, hidup saya akan berubah semuanya. Kalau Allah berikan itu, Allah justru sedang mempermainkan mereka. Mereka akan tertipu. Karena setelah mereka sukses, terkenal, mereka akan sadar itu bukan juru selamat. Hidup mereka justru mungkin tambah berantakan. Maka yang Yesus katakan kepada orang lumpuh ini adalah begini, saudara. Kamu minta kesembuhan. Kamu pikir itu yang paling kamu inginkan. Aku tidak akan mempermainkanmu. Aku tidak akan sekedar menyembuhkanmu dan membiarkanmu mendapat apa yang kau inginkan. Aku justru akan memberikanmu sesuatu yang jauh lebih dalam. Seorang penulis bernama C.S. Lewis, dia pernah memberikan perumpamaan cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Dia berkata begini, saudara. Bayangkan diri kita ini seperti sebuah rumah. Kita bayangin diri kita kayak rumah nih, saudara, rumah yang hidup begitu. Ada beberapa hal yang kita rasa perlu perbaikan di rumah ini, kita nih. Pipa bocor, atap berlubang, begitu ya. Lalu Tuhan datang. Tuhan mau bekerja memperbaiki rumah ini, kita ini. Awalnya saudara kita seperti mengerti apa yang sedang dia lakukan. Dia memperbaiki pipa yang bocor, dia menambal atap yang berlubang. Itu hal-hal yang kita rasa memang kita perlu perbaikan. Tuhan menyelesaikan masalah-masalah yang kita pikir memang perlu untuk dibereskan. Tapi kemudian dia mulai hancurin temboknya. Dia mulai bongkar lantainya. Dia lakukan perombakan besar-besaran. Sebagai rumah sakit sekali buat kita. Dan bagi kita tidak masuk akal. Tuhan, masalahku cuma pipa bocor, atap berlubang. Kenapa dibongkar semua? Kenapa dihancurkan semua? Saudara, masalahnya adalah kita berharap Tuhan cuma selesaikan masalah kita. Kita hanya
butuh sedikit perbaikan, sakit disembuhkan, relasi diberesin, ekonomi ditolong. Saya akan nyaman, selesai, itu saja yang saya butuhkan. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam karena fondasinya berantakan. Saudara, dia tidak mau hanya membereskan masalah di permukaan. Kalau dia hanya melakukan apa yang kita inginkan, pipa bocor diperbaiki, atap berlubang ditambal, kita senang. Tapi tidak lama kemudian rumah itu rubuh karena fondasinya berantakan. Untuk apa? Kalau Tuhan lakukan itu, dia sedang mempermainkan kita. Maka Yesus ingin membuka hati kita lebih dalam. Kita pikir ini, itu yang kita inginkan. Kita pikir ini, itu kalau saya dapatkan saya akan lebih bahagia. Tapi Yesus akan berkata begini, kurang dalam. Yesus tidak akan memberikan apa yang kita pikir kita inginkan. Dia tidak mau mempermainkan kita. Dia akan bongkar hati kita sampai yang paling dalam. Dan dia akan memperlihatkan bahwa masalah kita yang terdalam adalah dosa. Dan untuk masalah yang terbesar itu, dia berikan dirinya mati di kayu salib. Saudara, cerita ini tidak berhenti sampai di situ. Karena waktu Yesus mengatakan kalimat, dosamu sudah diampuni, di situ ada beberapa ahli Taurat. Mendengar kalimat itu. Ahli Taurat, saudara, adalah para pemimpin agama Yahudi, dan bisa dibayangkan betapa syoknya mereka mendengar Yesus berkata, dosamu sudah diampuni, begitu. Ahli Taurat itu berkata begini, siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Bagi mereka jawabannya jelas, tidak ada. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri. Maka betul-betul cuma ada dua kemungkinan. Yesus adalah Allah, atau Yesus sedang menghujat Allah. Begitu kan? Cuma ada dua kemungkinan. Dan mereka yakin Yesus bukan Allah, maka kesimpulan mereka adalah Yesus pasti sedang menghujat Allah. Yesus tahu apa yang ada di pikiran mereka, lalu dia berkata begini, kenapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Perhatikan kalimat Yesus menarik, saudara ya. Mana lebih mudah? Mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangun, angkat tilangmu dan berjalan. Kalau saudara ditanya mana yang lebih mudah? Saudara, pertanyaan Yesus menarik sekali gitu ya. Mana yang lebih mudah? Dia bilang. Mana yang lebih gampang? Dosamu sudah diampuni. Bangun, angkat tilam, berjalan. Nah, saudara, mana yang lebih gampang? Bangun lebih gampang. Gak ada yang gampang sih memang, begitu ya. Kenapa gak gampang? Karena dua-duanya gak mungkin dilakukan manusia kan. Tapi beberapa penafsir Alkitab bilang begini. Yang dimaksud Yesus adalah lebih susah untuk bilang bangun, angkat tilam, dan berjalan. Kenapa? Kalau saudara bilang dosamu sudah diampuni, gak ada bukti. Semua orang bisa ngomong aja, dosamu sudah diampuni, oke, bye. Gitu kan selesai. Tapi coba ngomong, bangun, angkat tilam. Bangun apa kagak ya? Bangun apa kagak ya? Semua nunggu, begitu kan? Maka itu lebih susah lagi begitu. Itu sebabnya Yesus berkata, di ayat 10-11, tetapi supaya kamu tahu di dunia ini anak manusia, yaitu dirinya, berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu yakin aku berkata benar, aku lakukan yang lebih susah. Lalu dia bilang sama orang itu, bangun, angkat tempat tidurmu, pulang. Dan orang itu bangun. Tapi, sebagian penafsir Alkitab lain bertanya begini, dari sisi lain. Bagaimana mungkin mengampuni dosa itu lebih gampang daripada menyembuhkan orang lumpuh? Betul nggak, saudara? Tidak mungkin dilakukan manusia. Waktu itu ada banyak dukun, ahli sihir, yang mungkin juga bisa melakukan hal yang ajaib dengan kuasa gelap. Mereka mungkin bisa menyembuhkan. Tapi mengampuni dosa betul-betul hanya Tuhan yang bisa melakukan. Maka bagaimana mungkin mengampuni dosa bisa dianggap lebih gampang? Maka mungkinkah sebetulnya Yesus sedang mengatakan sesuatu yang jauh lebih dalam? Yesus akan berkata begini, mana lebih mudah? Berkata dosamu sudah diampuni, atau berkata bangunlah, angkat tilam dan berjalan? Sebetulnya mengampuni dosa lebih sulit. Jauh lebih sulit dari yang kamu bayangkan. Semua pembuat mujizat bisa berkata bangun, angkat tilam dan berjalan. Aku bukan sekedar pembuat mujizat. Aku adalah juru selamat. Dan hanya juru selamat yang bisa berkata, dosamu sudah diampuni.
Tapi untuk langkah awal, untuk menolongmu percaya, aku mulai dengan melakukan yang lebih gampang, tapi kelihatan. Yaitu menyembuhkan orang lumpuh ini. Tapi aku tidak ingin berhenti di sana, kata Yesus. Karena yang paling kamu butuhkan adalah yang paling susah, pengampunan dosa. Dan Yesus akan menunjukkan bahwa mengampuni dosa sama sekali tidak mudah. Waktu dia berkata begini, dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat yang melihat marah semua. Mereka pikir Yesus menghujat Allah. Di saat itu, sebetulnya Yesus sedang membayar uang muka, DP, untuk kematiannya. Dan dia akan terus lanjutkan bayar sampai lunas waktu dia naik ke atas kayu salib. Di sana dia mengampuni dosa kita. Dan itu adalah pekerjaan terbesar yang dia lakukan, harga termahal yang dia bayar untuk kita. Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh itu. Langsung. Sama seperti dia punya kuasa untuk memberikan karir yang sukses kepada saudara. Atau memberikanmu relasi yang kamu rindukan. Atau memberikanmu pengakuan yang kamu inginkan. Dia punya kuasa, otoritas untuk memberikan setiap apa yang kita minta. Langsung, instan. Tapi Yesus tahu, tidak cukup dalam. Itu bukan masalah utama kita. Yang kita butuhkan bukan pembuat mujizat, tapi juru selamat. Dan Yesus tidak akan mempermainkan kita dengan memberikan apa yang kita pikir kita inginkan. Tidak. Yesus akan memberikan yang paling dalam. Kita butuh pengampunan dosa. Kita butuh Yesus. Dan Yesus memberikan dirinya mati. Jadi juru selamat buat kita. Kalau saudara menerima Yesus, kalau saudara menyadari kebutuhan yang terdalam, kalau saudara menginginkan pengampunan dan menginginkan Yesus, masalahmu mungkin selesai, mungkin juga tidak. Orang yang jahat padamu mungkin akan pergi, mungkin juga tidak. Relasimu mungkin akan membaik, mungkin juga tidak. Sakitmu mungkin sembuh, mungkin juga tidak. Tapi hatimu pasti berubah. Dan hidupmu pasti akan berubah. Dan itu yang paling kita butuhkan. Saudara, dua pertanyaan refleksi buat kita. Untuk kita pikirkan bersama. Yang pertama, saudara mari pikirkan ulang. Apa masalah terbesarmu? Apa keinginan hatimu yang terdalam? Minta Tuhan buka hatimu lebih dalam. Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, maukah saudara membawa kebutuhanmu yang terdalam? Engkau butuh pengampunan. Engkau butuh juru selamat. Maukah engkau bawa kepada Yesus? Bagi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, apa yang paling saudara inginkan? Masihkah yang saudara paling inginkan adalah yang di sana? Dan Yesus hanya jadi batu loncatan untuk ke sana. Atau yang paling saudara inginkan adalah Yesus, Tuhanmu, Juru Selamatmu. Yang kedua, saudara. Saudara mari berdoa untuk perubahan hatimu. Pernahkah saudara kecewa karena Tuhan tidak memberikan apa yang saudara inginkan? Karena mungkin Tuhan sedang bekerja memulihkan yang jauh lebih dalam. Hatimu. Biarlah yang paling kita rindukan adalah mengalami Tuhan lagi. Mengalami kasih-Nya lagi. Mengerti pengorbanannya. Merasakan pengampunannya. Dan kasih-Nya memenuhi hati kita lagi. Mari kita ambil waktu saudara untuk teduh. Sambil musik mengiringi, sambil kita berdoa masing-masing kepada Tuhan. Saudara, dua hal ini saya ajak kita pikirkan, doakan, saudara ambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Pikirkan ulang apa masalah terbesarmu, apa keinginan hatimu yang terdalam. Minta Tuhan buka hatimu lebih dalam. Bawa kepada Yesus.
Dan yang kedua, berdoa untuk perubahan hatimu. Karena Tuhan ingin mengerjakan yang jauh lebih dalam hatimu. Hati yang rindu mengalami Tuhan, mengalami kasih-Nya, mengerti pengorbanannya, merasakan pengampunannya. Hati yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Masalahmu mungkin selesai atau tidak selesai, tapi yang Tuhan inginkan hatimu berubah dan hidupmu berubah. Masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Tuhan, dengar doa kami, dengar doa setiap anak-Mu yang dipanjatkan kepadamu. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh menyatakan kasih yang terbesar itu di dalam hidup kami, mengubah hati kami. Bagi yang belum pernah menerimamu dan menerima keselamatan, Tuhan berikanlah anugerah keselamatan. Bagi kami yang sudah lama percaya mengikut-Mu, tapi hati kami seringkali menjauh daripadamu dan kami menginginkan yang lain lebih daripadamu, Tuhan ampuni kami dan pulihkan lagi hati kami. Bekerjalah di dalam hati kami ya Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu lagi. Ajar kami untuk merindukan Engkau Tuhan, Tuhan kami, Juru Selamat kami lebih dari segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pastor untuk berkat firman Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih buat Pastor Jeffrey dan semua tim. Terima kasih banyak sudah mengunjungi kita. Sekali lagi Tuhan berkati. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Amin ya. Puji Tuhan, ini pertama kali Pastor. Saya pikir nanti ada kunjungan berikut-berikutnya. Ya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kalau Tuhan tuntun kita sampai hari ini. Ya. Jadi tanpa Yesus kita nggak akan pernah kuat. Jadi Yesus satu-satunya juru selamat kita yang harus menjadi pegangan hidup kita. Amin. Ya, mari kita bangkit berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu Tuhan, buat kebaikan-Mu Bapa, buat keselamatan daripada-Mu Tuhan. Buka hati untuk Yesus bertata di hatimu. Keselamatan hanya ada di jalan Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sampai detik ini pemeliharaan-Mu tak pernah berhenti, kasih setia-Mu Tuhan. Kami memberkati hamba-Mu Pastor Jeffrey yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan.
Kiranya hikmat, kasih, dan kemurahan Allah dan semua tim yang sudah meninggalkan rumah pekerjaan, bahkan pelayanan mereka di gereja asal mereka, dan mereka boleh hadir di tempat ini, di kota ini, bahkan di kota lain. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Allah menyertai pelayanan hamba-Mu beserta tim. Keluarganya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus, dan terus menjadi berkat dimanapun Tuhan pakai. Dan kami semua yang ada di tempat ini, terimalah berkat Tuhan. Terimalah keselamatan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Diberkatilah kota ini dan gereja ini. Diberkatilah bangsa kami ya Tuhan. Dan kiranya keselamatan daripada Allah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Makan minummu diberkati, segala taburanmu diberkati. Dan kita akhiri ibadah kita siang hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Memberkati. Beri salam satu dengan yang lain.